seorang relawan pencarian Syafiq Ali, 18, yang hilang di Gunung Slamet mengungkap kejanggalan dalam proses menemukan jasad pendaki tersebut. Salah satu relawan independen, Amrul, 20, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menyebut lokasi penemuan jasad Syafiq sudah disisir sejak awal pencarian. Meski demikian, korban baru ditemukan di hari ke-17 pencarian. Kesaksiannya itu menjadi kisah dalam proses pencarian yang lebih dari setengah bulan diselimuti misteri. Syafiq akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari ke-17 pencarian atau Rabu, 14 Januari 2025. Ia ditemukan sekitar 5 km dari pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet. Menurut para relawan, lokasi itu sudah disisir bahkan sejak awal pencarian, namun korban tak terlihat. Sejumlah relawan menyoroti kejanggalan proses pencarian karena lokasi penemuan disebut telah berulang kali disisir tim SAR dan relawan. Syafiq diketahui mendaki Gunung Slamet bersama rekannya, Himawan, melalui jalur basecamp di Pajaya, Desa Cekatakan, Kabupaten Pemalang, pada Sabtu, 30 Desember 2025. Sejak dinyatakan hilang, tim SAR gabungan dan relawan melakukan pencarian di sejumlah titik berdasarkan keterangan terakhir Himawan. Salah satu relawan independen, Amrul, 20, warga Kabupaten Brebes, mengaku heran karena Syafiq baru ditemukan pada hari ke-17, padahal area tersebut disebut telah dilewati tim pencari sejak hari-hari awal. Dari hari kedua sampai hari ke-17 itu tidak ditemukan, padahal area sudah pernah dilalui tim pencarian, ujar Amrul. Amrul mengungkapkan, dalam proses pencarian tersebut terdapat berbagai kejanggalan. Ia menyebut pencarian bahkan sempat melibatkan anak indigo yang didatangkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya bersama tim relawan independen juga anak indigo ditugaskan di pos 9 tidak sampai pada lokasi ditemukan jasad Syafiq, ungkap Amrul. Amrul mengatakan relawan independen secara bergantian membantu pencarian sejak Syafiq dinyatakan hilang. Namun selama proses tersebut, jasad korban tidak terlihat. Kata anak indigonya sih, almarhum tertutup hal gaib yang tidak terlihat, kata Amrul. Lokasi hilangnya Syafiq berada di kawasan lereng berbatu dan tanah tandus, dengan banyak aliran sungai kecil. Dari foto yang diterima Kompas.com, Syafiq ditemukan di antara bebatuan dalam kondisi tertelungkup. Jaket dan celana pendek yang dikenakan masih menempel di tubuh korban, sementara celana panjang terlepas separuh dari badannya. Terpisah dari jasad Syafiq, relawan juga menemukan sepatu, dompet, dan telepon genggam milik korban. Sebelum dinyatakan hilang, Syafiq dan Himawan diketahui masih bersama saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya, Desa Cekatakan, Kabupaten Pemalang, pada 28 Desember 2025. Keduanya sempat beristirahat di pos 5. Di lokasi tersebut, kaki Himawan mengalami kram sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar. Melihat kondisi rekannya, Syafiq kemudian memutuskan turun lebih dulu untuk mencari bantuan. Ia meminta Himawan menunggu di pos 5. Namun, setelah berpisah, Syafiq tak kunjung kembali. Hingga malam hari, Himawan masih menunggu, tetapi kontak dengan Syafiq terputus. Karena Syafiq tidak kembali, Himawan akhirnya memutuskan bergerak naik menuju pos 9 Gunung Slamet yang berada di ketinggian sekitar 3.183 meter di atas permukaan laut, MDPL. Dari pos 9, jarak menuju puncak Gunung Slamet diperkirakan sekitar 300 hingga 600 meter. Himawan bertahan di pos 9 hingga Selasa, 30 Desember 2025. Pagi, sebelum akhirnya ditemukan oleh tim relawan dan dievakuasi melalui basecamp di Pajaya dalam kondisi selamat. Sementara itu,
pencarian terhadap Syafiq terus dilakukan hingga akhirnya ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan yang tidak jauh dari lokasi Himawan bertahan. Proses evakuasi pendaki asal Magelang, Syafiq Ali, yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet Kabupaten Pemalang, batal dilakukan hari ini Rabu, 14 Januari 2026. Tim SAR gabungan memutuskan menunda evakuasi lantaran terkendala faktor cuaca dan terbatasnya jarak pandang saat malam hari. Rescue Kantor SAR Semarang Unit Siaga SAR Pemalang, Handika Hengki, menjelaskan bahwa sebenarnya jenazah sempat direncanakan untuk diturunkan hari ini. Namun kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat proses evakuasi berisiko membahayakan keselamatan personel. Untuk proses evakuasi hari ini dimungkinkan terkendala faktor cuaca. Harusnya tadi bisa turun, tapi karena cuaca saat ini hujan, dan ketika malam hari jarak pandang terbatas sehingga bisa membahayakan personel. Jadi kita lakukan besok, mudah-mudahan cuaca cerah dan survivor bisa segera turun, ujarnya saat dijumpai tribunjateng.com, Rabu, 14 Januari 2026, malam. Syafiq Ali yang sempat hilang sejak 28 Desember 2025 lalu dilaporkan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Pos 9, tepatnya di jalur Gunung Malang. Saat ini, posisi tim SAR gabungan telah tersebar di sejumlah titik untuk mengamankan lokasi dan mempersiapkan proses evakuasi secara estafet. Keberadaan survivor saat ini masih di Pos 9 di atas Pelawangan. Sedangkan tim saat ini bermacam-macam. Ada yang berada di dekat survivor, ada juga yang stay di Pos 5. Nantinya pergerakan akan disebar di tiap-tiap pos, dengan kekuatan sekitar 10 personel per pos, modelnya estafet, jelasnya. Handika melanjutkan, rencana evakuasi akan dimulai dari Pos 5 sekitar pukul 5 hingga pukul 7 WIB, dengan perkiraan jenazah tiba di bawah pada siang hari, tergantung kondisi cuaca dan medan. Lebih lanjut, Handika juga menegaskan bahwa secara prosedur, operasi SAR resmi telah ditutup setelah dilaksanakan selama 7 hari dengan tambahan waktu 2 hari sesuai SOP Basarnas. Setelah itu, kegiatan dialihkan ke tahap pemantauan. Meski demikian, Basarnas tetap hadir dan memantau pergerakan relawan yang melakukan pencarian tahap 2 secara mandiri. Sejak awal teman-teman relawan melakukan pencarian mandiri, Basarnas tetap hadir dan stay di sini, katanya. Terkait keluarga korban, Handika menyampaikan bahwa orang tua Syafiq Ali saat ini telah kembali ke lokasi, meski posisi pastinya belum diketahui secara detail. Orang tua sudah di sini. Kemarin sempat pulang, tapi hari ini sudah ke sini lagi, ungkapnya. Sementara itu, setelah jenazah berhasil dievakuasi, sesuai prosedur yang berlaku, ia mengatakan korban akan menjalani pemeriksaan oleh pihak berwenang. Biasanya survivor yang ditemukan pasti ada otopsi dari pihak Inafis atau kepolisian. Itu memang SOP-nya. Rencananya sesuai koordinasi yang sudah dilakukan, jenazah akan dibawa ke RSI Moga Pemalang, pungkas Handika.